Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita dijumpakan kembali pada kuliah subuh. Tepatnya kita saat ini berada di 7 hari atau masuk pada hari ke-7 bulan Ramadan 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua tidak lain adalah karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang senantiasa untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya termasuk umat-umatnya yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kuliah subuh pagi hari ini mari kita kaji sebagaimana kita telah mengkaji ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sebelumnya. Tentu kemarin kita sudah membahas tentang muhasabah, tentang bagaimana kita memperbaiki puasa kita dalam setiap hari ke hari berikutnya. Pada kesempatan ini, jamaah ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari kita mengamati tentang kehidupan di sekitar kita. Selama kita menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, tentu kita menjumpai 3 karakter orang yang berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali itu? Imam Al-Ghazali adalah ulama yang alim. Karena kepandaian dan kecerdasannya, beliau asal Persia, sehingga beliau memang dijuluki dengan gelar Hujjatul Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, 3 karakter utama orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali, bahwa dalam kitab yang dikenal olehnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa diketahuilah bahwa puasa menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum, yang kedua adalah saumul khusus, dan yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Mari kita jabarkan satu persatu dari 3 tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Maksudnya adalah 3 tingkatan karakter orang berpuasa menurut beliau. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang pertama, puasa menurut beliau ada puasa saumul awam, atau yang dikenal dengan saumul umum, atau puasanya orang umum yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin bisa jadi kita dulu-dulu puasa kita termasuk golongan puasa yang seperti ini. Yang pertama, bahwa menurut Imam Al-Ghazali, amma saumul umum, apa maksudnya puasa umum itu adalah fahuwa kafal badani wal farji an qada'i sahwat. Puasa umum itu adalah puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, hanya sekedar menahan perut, hanya sekedar menahan kemaluannya di siang hari, hanya sekedar menjauhkan dari syahwat. Itu karakter orang yang berpuasa menjadi saumul awam atau saumul umum menurut Imam Al-Ghazali. Ia hanya menahan rasa lapar dan dahaga di siang hari sesuai dengan syariat. Ia hanya sekedar menahan kemaluannya di siang hari. Maka inilah menjadi karakter orang yang berpuasa, tingkatannya adalah good, puasa yang di tingkat saumul umum. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kemudian kata beliau, puasa yang kedua adalah puasa khusus atau saumul khusus. Sebagaimana beliau mengatakan, wa amma saumul khususi
Fahuwa kaffas sam'i wal basari wal lisani. Puasa khusus itu adalah karakter orang yang hanya sekedar mendengar, bisa di samping beliau siangnya berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian menahan kemaluannya sesuai dengan syariat di siang hari, tetapi ditambah dengan menahan pendengarannya, wasami wal basari, menahan tentang penglihatannya, wal lisani, menahan lisannya, bahkan menahan tangannya, wal rijli, kakinya, wasairil, dan seluruh wal jawari anil asam, yaitu seluruh anggota badannya itu juga ditahan untuk berbuat hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya membatalkan pahala puasa, yaitu berbuat dosa karena penglihatannya, berbuat dosa karena pendengarannya, berbuat dosa karena seluruh anggota badannya ketika berpuasa, memudahkan beliau untuk memahan dari seluruh anggota badannya tidak berbuat dosa. Itulah karakter orang berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali, itu adalah puasa yang kedua, yaitu saumul khusus, atau dikenal bahasa modern adalah very good, yaitu sangat baik. Kemudian beliau mengatakan tingkatan puasa yang ini adalah lebih tinggi dari puasa yang saumul awam. Banyak orang awam yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Masyaallah muslimin yang berbahagia. Kemudian kata beliau, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa puasa tingkatan yang ketiga adalah very very good, excellent, yaitu puasa yang nilainya betul-betul tidak hanya sekedar di siang harinya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya sekedar menahan atas penglihatan, kemudian pendengaran, serta menahan perbuatan-perbuatan dosa, tapi lebih dari itu, bahwa di samping beliau melaksanakan karakter orang yang berpuasa di siang hari, tetapi di malam harinya beliau tetap meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya sudah pada hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya itu berkolaborasi dengan melaksanakan dia puasa, baik itu di siang hari maupun ketika bergaul melaksanakan kehidupan di malam hari. Ini seorang orang yang berpuasa yang super khusus. Tingkatan ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi, sehingga paling berat dan mungkin paling sulit dicapai. Selain hanya yang saya sampaikan di muka tadi, hatinya menuntut, pikirannya menuntut orang berpuasa itu selalu fokus akhirat. Dia menjauhi dunia, tapi fokus akhirat. Setiap saatnya selama berpuasa, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang diharapkan bagi hamba Allah yang beriman. Tentu mereka tidak saja sekedar menahan diri maksiat, tidak berbuat maksiat, tidak hanya sekedar menahan diri penglihatannya, tidak hanya sekedar menahan pendengarannya, tapi seluruh anggota badannya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-harinya, puasanya selalu dihiasi dengan hanya berpikir, hatinya disambungkan hanya bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa, berzikir, ibadahnya selalu diperbaiki sesuai dengan sifat ibadah Nabi, puasanya diperbaiki sesuai dengan sifat puasa Nabi, pergaulannya, akhlaknya selalu diperbaiki sesuai akhlak Nabi. Maka itulah sebetulnya puasa tingkatan yang excellent yang kita harapkan sebagai Allah yang beriman. Apa sih tujuan puasa kalau tidak la'allakum tattaqun? Yaitu menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena itulah tujuan akhir kita melaksanakan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Tentu harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dulu puasa yang lalu kita tahu apakah sudah berkualitas, apakah 5 hari 6 hari yang lalu juga berkualitas. Maka ini mumpung masih hari yang ketujuh dan masih panjang perjalanan kita untuk 30 hari selama puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Mari ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini adalah saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita agar semakin hari puasa kita menjadi lebih berkualitas. Insya Allah dengan kualitas itulah
kita menjadi hamba Allah yang beriman, mencapai derajat puasa yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi cita-cita kita semua. Itulah puasa kita harapkan pada kali ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikian kuliah subuh singkat ini, semoga bermanfaat mengingatkan kita tingkatan itulah mana yang akan kita raih. Tentu kita akan meraih tingkatan yang paling excellent, yaitu tingkatan yang paling tinggi di antara dua tingkatan yang lain menurut Imam Al-Ghazali. Semoga Allah mudahkan, melancarkan dalam kita menjalankan puasa pada kali ini, dan semoga puasa kita diri Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي